Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefia Nur Hidayatullah dari kelas PAI 3B akan sedikit mempresentasikan tentang teori behavioristik, kognitif, dan konstruktivisme. Baik, yang pertama ada behavioristik. Nah, teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Yang kedua ada teori kognitif. Nah, dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Yang ketiga ada konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran konstektual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi lebih dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar. Nah, di sini ada kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, dengan teori belajar behavioristik, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara belajar yang satu dengan stimulus lainnya, hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang terakhir, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Yang kedua ada kelebihan teori belajar kognitif, yakni memudahkan siswa untuk memahami materi belajar dan siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Yang terakhir, kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatih siswa itu agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Yang keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan berinteraksi dengan guru. Yang terakhir, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.